Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Wa qala Allahu ta'ala aidan, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman, jamaah salat maghrib Mushola al-Jihad yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah, hari ini kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang dicintai oleh Allah sehingga pertemuan ini menjadi ibadah buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema, perang Palestina menguji iman kita. Kita masih akan bicara tentang Palestina. Pada pertemuan bulan yang lalu, kita sudah membahas tentang mengenal musuh dari dalam Al-Quran. Tolong untuk menyegarkan ingatan kita, ya, bahwa kita mengenal musuh dari dalam Al-Quran. Kenapa kok harus dari dalam Al-Quran? Kenapa? Karena Al-Quran itu berita dari Allah. Jadi kalau kita mengenal siapa musuh kita di dalam Al-Quran, pasti benernya sumber beritanya. Nggak ada hoaxnya, yakin. Al-Quran ada hoaxnya nggak? Nggak ada lah ya. Pasti benar. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal munkarin. Kebenaran itu yang datang dari Rabbmu, dari Allah. Maka janganlah kalian termasuk orang yang ragu. Termasuk kemudian kita mengenal dari ayat Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman punya musuh yang paling keras. Siapa dia? Dua kelompok manusia yang permusuhannya sangat keras kepada orang yang beriman. Ya, bukan Nasrani, siapa? Yahudi dan musyrikin. Latajidanna asyaddan nas adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Al-ayah. Surat Al-Maidah ayat 82. Ya. Enaknya ngaji tanpa catatan, ngandelin rekaman. Lupa, masyaallah, ya. Padahal itu penting banget loh Pak Tarno, ya. Bahwa Allah memberitahu di dalam ayat itu, engkau pasti menjumpai
manusia yang paling keras permusuhannya lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita mesti nyadarin itu. Ya. Kita mesti nyadarin. Kita sebagai orang yang beriman, Allah sudah memberitahu ada kelompok manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman, kepada kita. Siapa itu? Al-Yahud walladzina asyraku. Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kita sudah bahas itu, ya. Konsekuensinya, kalau ada musuh, mesti ada peperangan. Maka bahasan kita hari ini, Palestina menguji iman kita untuk menepis subhat-subhat, kalimat-kalimat subhat, omongan-omongan yang membuat kaum muslimin menjadi ragu-ragu dalam bersikap atas peperangan Palestina. Contoh, subhatnya bertebaran kalimat, ini yang fatal banget ini. Ya. Coba kalau Hamas tidak memulai menyerbu tanggal 7 Oktober, maka tidak akan terjadi peperangan seperti ini. Sampai kemudian menelan korban sampai dengan hari ini kalau nggak salah sampai 15.000. Itu yang tercatat resmi. Yang terkubur langsung dengan puing-puing bangunan yang tidak bisa dievakuasi. Yang langsung kepalanya kena bom, kena mortir, jenazahnya nggak bisa dikukup lagi bahasa orang Jawa. Ya, apa nggak bisa dikukup? Bisa orang Jawa. Nah, nggak tercatat. Banyak. Ya. Maka sekarang muncul kalimat-kalimat yang sinis menyalahkan Hamas. Coba kalau tanggal 7 Oktober Hamas tidak memulai. Maka bahasan ini menjadi penting untuk menepis subhat yang seperti itu. Ya. Makanya bahasanya adalah menguji iman kita berkaitan dengan iman terhadap takdir Allah. Ya. Kita pernah belajar tentang takdir ini. Setidak-tidaknya kalau seringkali saya sampaikan tausiah kalau ada kematian misalkan ya. Saya selalu ingatkan dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 22 misalnya ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada musibah atau semua musibah yang menimpa muka bumi ini. Masih ingat peristiwa 19 tahun yang lalu tanggal 26 Desember? Peristiwa apa itu? Tsunami yang dikenal dengan tsunami Aceh. Ada orang Aceh sini? Tsunami Aceh. Padahal yang terkena tsunami bukan Aceh saja. Tapi karena kita orang Indonesia kemudian untuk ingatan itu biar terekam terus dengan istilah tsunami Aceh. Berapa ribu orang yang meninggal itu? Halo? Mau ngomong? Coba kalau aku nggak tinggal di situ, nggak kena gitu. Ya, nanti ada contoh, ya. Ada contoh di perang Palestina itu banyak pelajaran tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka semua musibah yang menimpa muka bumi ini termasuk terjadinya peperangan di Palestina sampai menelan sekian banyak. Ya, 15.000 orang meninggal, ingat dengan ayat itu. Ya. Atau juga kalau musibah itu wala fi anfusikum. Kalaulah musibah itu menimpa dirimu sendiri. Antum ngalamin, ayah tidak ada, ya kan? Ya kita semuanya pada diri masih ada kan? Tapi kenyataannya
Nggak ada. Tadi ini dari proses mau memakamkan ini juga nih di Masjid Al-Mutakin. Tadi pagi masih ngikut numpah ini tausiah saya itu. Memang orangnya rajin ke masjid. Ya. Agak siangan main tenis meja. Nggak tahu di wilayah dari sini kok tenis mejanya. Jatuh di situ. Nggak bisa kita mau ngomong. Coba kalau tadi nggak main tenis meja gitu. Masya Allah. Nah, ini subhat yang seperti ini bisa menghancurkan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang menjadi lupa bahwa ini semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kematian 1 orang, kematian 2 orang sekaligus, kematian 10 orang sekaligus, kematian puluhan ribu sekaligus, tetap itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, saudaraku seiman, subhat yang lain nanti kita akan ketemu dengan juga masih berkaitan dengan kematian. Ya. Nanti akan saya kisahkan tentang Dr. Isra Abdullah Al-Asqar. Ini juga terjadi di Palestina sebelum gencatan senjata kemarin itu. Ya. Nah, saudaraku seiman, maka kita akan membuka surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Tapi kita akan menitik beratkan, membincangkan surat Al-Anfal ayat 2. Di ayat 4-nya nanti kita akan ketemu Allah menyatakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Merekalah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Kalimat ini kalau kita tujukan kepada diri kita, pasti kita juga pengen diakui iman kita. Betul Pak Bambang? Pengen kan? Imannya diakui oleh Allah? Kita semuanya pengen diakui iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen masuk kalimat ulaika humul mu'minuna haqqo. Merekalah orang-orang beriman yang sebenarnya. Kitakah itu? Yuk kita lihat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah. Di antaranya adalah surat Al-Anfal ayat 2. Nanti ditambah lagi dengan surat Al-Anfal ayat 3-nya. Ya. Di ayat 2-nya mari kita lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalam ayat 2 ini, kalau memang kita pengen diakui iman kita oleh Allah, maka harus punya 3 sifat dalam ayat ini. Ya, 3 sifat dalam ayat ini. Yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu orang-orang beriman itu, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut asma Allah, maka bergetarlah hatinya. Yang sudah mengikuti majelis Sabtu pagi tentu paham betul ayat ini. Ya. Apa itu bergetar hati kita? Kapan itu asma Allah disebut? Sering kita mendengar asma Allah disebut. Mas Yudi ketika di depan mic ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya, kita ngaku beriman, tapi kira-kira dengar kalimat itu bergetar enggak hati kita? Tapi apa bergetar ini kemudian tubuh kita menggigil? Bukan itu maksudnya. Hati kita tambah takut kepada Allah. Ya. Takut kepada Allah, takut kepada Al-Khaliq, takut kepada pencipta diri kita Allah, Al-Khaliq, ya. Tidak sama dengan takut kepada sesama makhluk. Contoh, saya makhluk, anjing juga makhluk. Ya. Saya takut sama anjing.
Apa yang saya lakukan kalau saya takut sama anjing? Jongkok, itu kan cuma cara ngusirnya. Iya, taubiahnya yang mesti kita menjauhi anjing lah. Malah kita mendekati anjing, orang kita takut. Itu kalau takut sesama makhluk. Ya. Tapi kalau takut kepada alkoholik, nggak seperti itu. Kalau takut kepada alkoholik, justru mendekat kepada alkoholik. Kalau begitu maknanya apa nih? Takut kepada alkoholik. Tambah taat kepada Allah. Ketika Mas Yudi mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, mana buktinya? Ya segera ke musola. Yang di rumah, ibu-ibu memang sholatnya utamanya di rumah, ya segera siap-siap, ojo mempeng goreng kerupuk. Halo? Kalimat Allahu Akbar dikalahkan dengan penggorengan. Ini sering kali nih. Adha'us shalah yang pernah kita bahas dalam surat Maryam ayat yang ke-59 itu, ya. Adha'us shalah itu termasuk menunda-nunda sholat tanpa udzur syar'i. Sengaja menunda-nunda sholat tanpa udzur syar'i. Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala mengingatkan kita, kalau telingamu mendengar adzan, tinggalkan semua aktivitas dunia itu. Karena Allahu Akbar, yang lain harus kecil. Evaluasi diri, tapi kita nggak bahas itu secara detail lah. Itu pernah kita bahas sendiri. Ciri yang kedua orang beriman ini yang akan kita detailkan ini. Ciri orang beriman yang kedua, kita membaca diri kita karena kita mengaku beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah, ayat-ayatnya, tolong perhatikan ayatuhu ini ya. Kita sebagai orang yang beriman, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, apa yang terjadi pada diri kita? Apa yang harus terjadi pada diri kita? Ayat ini Allah menunjukkan. Harus ada pada diri kita kejadian apa itu? Zadathum imana. Bertambah-tambah iman kita. Jangan tambah kendor malah nggak percaya. Akibat dari subhat tadi. Khususnya berkaitan dengan iman terhadap takdir. Ayatuhu itu apa? Ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada dua kelompok. Yang satu adalah ayat Qur'aniyah. Ayat apa, Pak? Qur'aniyah. Atau seringkali juga disebut ayat qauliyah. Termasuk dalam memahami ayat Qur'aniyah ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya apa? Tadi, misalnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semua musibah yang menimpa muka bumi ini atau yang menimpa dirimu sendiri, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali semuanya sudah menjadi ketetapan Allah. Ya, sudah menjadi ketetapan Allah. Kapan Allah menetapkan itu? Dalam tafsir kita temukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi matinya kerabat kita, matinya orang tua kita, atau sampai 15.000 lebih penduduk Palestina wafat akibat peperangan, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Jawab dengan itu kalau orang menyatakan, coba seandainya kalau Hamas tidak menyerbu duluan tanggal 7 Oktober. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Yang berlaku atas kehidupan kita, kehendaknya siapa? Kehendak kita. Bukan kehendaknya Allah. Kalau kehendak kita pada diri masih ada. Tapi kehendaknya Allah harus nggak ada pada diri. Bisa dipahami, Pak?
Ya. Itu harus menguatkan kita beriman kepada takdir. Karena suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menerima berita, ya, bahaya orang tidak beriman kepada takdir, takdir baik dan buruk. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menerima berita adanya satu daerah, satu wilayah yang orang-orang Islam yang tidak beriman kepada takdir baik dan buruk. Apa kata Ibnu Mas'ud? Sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka. Seandainya mereka itu bisa berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Siapa yang sudah pernah ziarah ke gunung Uhud? Yang pernah umroh, kalau memang ada turnya ke sana ya mesti ketemu lah. Tapi jangan disangka gunung Uhud itu yang dinaikin orang-orang itu. Itu bukan gunung Uhud. Gunung Uhudnya itu yang di sebelah sana, yang tinggi besar itu yang gunung Uhudnya. Orang menyangka yang dinaikin orang itu yang gunung Uhudnya. Lalu itu pendek banget. Enggak, itu mah pendek banget. Anak-anak saya juga bisa naik situ waktu. Nah, seandainya mereka bisa berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya infaknya tidak diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir baik dan buruk. Berarti kalau ada orang yang ingkar terhadap takdir baik dan buruk, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya arkanul iman, rukun iman tidak boleh dihilangkan salah satu. Harus ada. Rukun iman ada berapa, anak-anak? Ada 6. Salah satu di antara 6 rukun iman itu adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Kalau sampai dihilangkan bab itu, maka nggak beriman dia sebenarnya. Kalau nggak beriman berarti amalnya ditampai oleh Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku seiman ya. Ayat Qur'aniyah termasuk juga ketika kita membaca kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa yang berjiwa itu pasti mengalami kematian. Bagaimana wujud bertambahnya iman kita? Kita membaca itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa yang berjiwa itu pasti akan mengalami kematian. Ayo, coba merenung sejenak. Aku bertambah iman enggak ya dengan membaca ayat yang berbunyi seperti itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa Pak kira-kira wujud tambah imannya? Semakin mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Kenapa? Karena aku bernyawa. Berdasarkan ayat Qur'aniyah itu berarti aku pasti akan mengalami kematian. Berarti aku harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kemudian ayat yang kedua kelompoknya adalah ayat kauniyah. Ayat kejadian alam. Dan ini tentu tidak bertolak belakang. Tidak akan bertentangan dengan ayat Qur'aniyah. Ayat Qur'aniyahnya Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian kita menyaksikan saudara kita meninggal. Kita takziah. Di hadapan kita jenazah. Itu namanya ayat kauniyah. Cocok nggak dengan ayat Qur'aniyah kullu nafsin dha'iqatul maut? Ya cocok, orang saudara kita juga bernyawa. Sekarang sudah tidak ada nyawanya. Memang harus mengalami kematian. Menambah lagi iman kita. Aku akan seperti dia ini. Makanya ibu dan bapak sekalian, seringkali saya ingatkan juga, memang kita ini agak aneh-aneh kita semuanya, termasuk saya mungkin ya. Takziah itu bisa kelakar tuh. Takziah itu bisa kelakar. Memakamkan saudaranya itu bisa sambil kelakar. Aneh itu. Ya. Padahal dirinya menyaksikan ayat kauniyah
yang harusnya menggetarkan dirinya, harusnya menambah keimanan dirinya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika memasuki kuburan, tanah kuburan, begitu langkahnya masuk ke tanah kuburan, beliau sudah menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya yang panjang. Itu baru masuk, itu baru masuk tanah pekuburan, katakanlah di Baqi gitu ya. Nah, saudara-saudara, ditanya oleh sahabat yang lain, loh, wahai Utsman, kenapa engkau menangis, selalu menangis kalau memasuki tanah pekuburan? Apa jawaban beliau? Aku teringat Rasulullah bersabda bahwa alam barzah, alam kubur itu adalah alam pertama akhirat. Siapa yang dimudahkan urusannya di alam barzah, maka dia akan mendapatkan kemudahan di alam-alam yang lain. Di alam barzah kita punya urusan nggak kira-kira? Punya. Siapa Tuhanmu? Ya kan? Apa agamamu? Siapa laki-laki yang kamu kenal yang memberikan petunjuk kepada? Siapa bu kira-kira jawabannya gitu? Siapa laki-laki yang kamu kenal yang memberikan petunjuk kepadamu? Yang mengajarkan petunjuk kepadamu? Siapa kira-kira? Ini pertanyaan siapa sih? Ini seringkali kemudian ada lafaz yang lain. Siapa nabimu? Ya. Tolong diingat-ingat. Nanti kalau di alam barzah ditanya itu. Supaya jawabannya bisa benar gitu. Sekarang dihafalin. Tapi persoalannya di alam barzah tidak bisa didikte dengan orang yang di alam dunia, ya. Wahai si fulan, nanti kamu akan kedatangan malaikat. Kamu akan ditanya, lah enak kalau didikte gitu. Halo? Orang di dunia aja ketika nyawanya dicabut aja, didikte juga ada yang susah. Didikte itu ada yang bengal, Bu. Mas, ucapkan la ilaha illallah. Dipisui sing anu. Yang nonton itu dipisui. Masya Allah. Ngerti dipisui Pak Tano? Masya Allah. Atau adalah dipisui terlalu kasar. Dituntun, Mas, ucapan, ayo Pak. Ucapkan la ilaha illallah. Aduh, daganganku belum selesai. Daganganku nggak laku. Disuruh ucapin la ilaha illallah malah mikir dunianya. Lihat, ini padahal belum terpisah itu. Nyawanya belum terpisah. Ya. Nggak gampang. Nggak gampang. Saya teringat kakak ipar saya, Pak. Padahal belum menghadapi kematian itu. Baru apa ya, nggak sadar gitulah. Tapi dia dengar, Pak. Dia dengar ada orang yang nuntun dia. Pak, ucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Apa kata kakak? Setelah sadar ya, Masya Allah. Nangis, saya baru ngeliat itu kakak ipar saya nangis. Ya Allah, Dik, ternyata ngucapin la ilaha illallah itu susah. Telingaku dengar. Orang nonton aku dengar. Tapi aku pengen ngucapin, gak bisa. Padahal itu belum kematian, Pak. Sekarang orangnya masih hidup kok. Nyawa dicabut lebih berat daripada pingsan. Nah, saudaraku seiman, ya. Maka ayat tuhu ini menjadi ukuran kita ketika membaca ayat Allah Al-Quranul Karim. Ya. Sebagaimana juga ketika untuk menjawab orang-orang yang punya syubhat yang kuat. Misalkan peristiwa tentang dokter spesial anestesi, yaitu dokter Isra Abdullah Al-Ashqar rahimallahu ta'ala. Ini kejadiannya sebelum gencatan senjata, ya. Dokter Isra Abdullah Al-Ashqar ini dia dinasnya di Rumah Sakit Indonesia. Ya, Rumah Sakit Indonesia. Lama nggak pulang karena memang pertempuran sudah lama juga kan. Sudah sampai 50 hari lebih kan. Maka pada hari itu
Dr. Isra Abdullah Al-Ashqar minta cuti beberapa jam saja. Lihat nih, cutinya beberapa jam saja. Kalau kita cutinya hitungannya apa? Berapa hari gitu kan? Ini cuti cuma pengen cuti beberapa jam saja. Apa kepentingannya? Pengen pulang untuk nengok keluarganya. Karena sudah lama nggak ketemu keluarganya. Ayo, hati-hati ya. Ini bicara tentang iman kepada takdir ya. Maka tentu diizinkan orang pengen nengok keluarganya cuma sama-sama di wilayah Gaza juga. Dr. Isra Abdullah Al-Ashqar keluar dari rumah sakit menuju rumahnya. Begitu sampai rumah, ternyata begitu masuk rumah, rumah itu dibombardir oleh Zionis Israel. Wafatlah Dr. Isra Abdullah Al-Ashqar bersama 17 keluarganya. Hari itu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita akan menyatakan, coba kalau dokter tadi tidak keluar dari rumah sakit? Atau akan ngomong begitu, kalau jenengan mempertahankan kalimat itu, berarti jenengan tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pertimbangannya? Apa dalilnya? Mari kita lihat surat Al-Imran ayat 154. Ya. Ayat ini bicara tentang kisah perang Uhud. Perang Uhud ketika Rasulullah tentara Islam, komandannya Rasulullah langsung. Ya, perang Uhud itu komandannya tentara Islam adalah Rasulullah langsung. Pasukan Islam dipimpin oleh Rasulullah. Dan kala itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Ya, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pada saat perang Uhud itu belum jadi orang Islam, masih orang kafir. Maka singkat cerita pada perang Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Walaupun nanti pada akhirnya menang juga. Ya. Di saat mengalami kekalahan itu, maka kemudian muncul dua kelompok pasukan ini. Saya langsung kepada tafsirnya saja ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang kekuatan imannya mumpuni. Ya. Apa yang terjadi pada mereka, orang-orang kelompok yang pertama ini, orang yang imannya kuat, mereka walaupun dirundung kesedihan karena kekalahan, padahal dipimpin oleh Rasulullah langsung, tapi keimanannya menjawab, insya Allah, Allah akan memenangkan kita. Lihat nih. Tapi kemudian muncul kelompok yang kedua, yang terkena penyakit munafik. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka gelisah, tidak punya ketenangan jiwa. Bahkan di dalam ayat ini Allah menyatakan, ya, setelah kamu ditimpa kesedihan, kalah, ya, kemudian Allah menurunkan rasa aman kepadamu berupa ngantuk. Jadi pasukan Islam setelah kalah itu, Bu, itu sebagian itu dilanda rasa kantuk yang luar biasa. Sehingga megang senjata itu bisa tidur. Kalau bisa tidur rasanya gimana? Enak kan? Tenang. Kalau lagi tidur kepikiran istri enggak, Pak? Lagi tidur angler kepikiran istri enggak? Enggak, boro-boro. Itu gambaran. Orang kalau bisa tidur itu tenang. Ya. Ini diberikan kepada kelompok yang kuat imannya. Sementara yang kelompok yang terkena penyakit hati, kemunafikan, mereka nggak bisa tidur. Nggak diberikan rasa kantuk oleh Allah. Sehingga mereka gelisah, kemudian mereka menuduh, ini apaan ini? Masa dipimpin Rasulullah, katanya Muhammad itu Rasulullah, kok kalah? Ini lihat nih, subhat nih, ya. Subhat ini. Kalah menang itu memangnya ditentukan oleh pemimpinnya. Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian di menjelang akhir, kelompok yang kedua ini sampai menuduh, coba kalau kita nggak perang, nggak ke Uhud, niscaya kita tidak terkalahkan.
Ya. Niscaya tidak akan banyak yang terbunuh. Niscaya tidak akan banyak yang menjanda. Niscaya tidak akan banyak anak yatim. Banyak perkiraan-perkiraan orang munafik ini. Maka setelah mereka berangan-angan seperti itu, bahkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, mereka ngomong bisik-bisik tentang tadi, itu didengar oleh salah seorang sahabat. Dan itu kemudian bisikan-bisikan orang munafik ini yang menuju, coba kita kalau nggak perang Uhud, kan nggak terjadi seperti ini. Coba kalau nggak terjadi perang Palestina, kan nggak 15.000 orang meninggal. Mau ngomong begitu, persis kayak ini kisahnya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya dijawab oleh Allah. Lihat nih jawaban Allah. Ya. Allah kemudian memerintahkan kepada Rasulullah untuk menjawab orang-orang yang berangan-angan seperti itu. Seandainya kamu berada di dalam rumahmu, dan kemudian niscaya orang-orang yang telah ditetapkan matinya terbunuh. Tadi gambarannya ada di dalam rumah, kemudian ada yang ditetapkan oleh Allah matinya terbunuh. Maka pasti orang itu akan keluar juga dari rumahnya untuk menuju tempat di mana dia terbunuh. Dalam kisah Dr. Isra Abdullah Al-Asqar ini menguatkan. Ayat Qur'aniyahnya menyatakan, kalau kamu ditakdirkan mati terbunuh, walaupun kamu ada di dalam rumah, pasti pada jam yang telah ditetapkan oleh Allah, kamu akan keluar rumah menuju tempat kamu terbunuh. Dr. Isra Al-Asqar, orang soleh, ngabdi di dalam rumah sakit Indonesia di Gaza. Jam itu menjadi ketetapan Allah, beliau harus wafat. Cara wafatnya bukan di dalam rumah sakit. Padahal sebelum beliau wafat, itu sudah terjadi peristiwa di dalam rumah sakit, 12 orang ditembak, nakes ini. Langsung ditembak oleh Zionis Israel di dalam rumah sakit. Itu sebelum Dr. Al-Isra itu. Sebelum Dr. Isra Abdullah. Ternyata ketetapan bagi Dr. Isra Abdullah Al-Asqar, mati beliau, wafatnya beliau bukan di dalam rumah sakit. Allah tetapkan kamu matinya harus di rumahmu bersama dengan 17 saudaramu. Jam yang ditentukan oleh Allah, beliau pamit dari rumah sakit untuk nengok saudaranya di rumah. Karena sudah lama, itu skenario Allah semuanya. Ternyata memang berlaku ketetapan Allah. Beliau harus wafat di rumahnya. Bersama 17 anggota keluarganya. Dan asbabnya adalah bomnya Zionis Israel. Insya Allah. Ibu, bapak sekalian, ya. Kalau saya cerita begini, itu saya tuh juga teringat dengan peristiwa yang menimpa cucu saya yang pernah saya ceritakan. Ketabrak mobil di depan rumahnya sendiri, umur 3 tahun. Ya. Di depan rumahnya sendiri, yang nabrak itu adalah tamu ibunya yang baru saja beli baju dari ibunya. Mobilnya Fortuner. Pamit tamu ibunya, selesai transaksi baju, pamit, bawa mobilnya ke arah sana, ternyata jalan itu memang jalan buntu. Cucu saya pamit sama ibunya. Sambil main di luar ya. Lihat nih, ya. Sambil main di luar, sambil 3 tahun main di luar ya. Yang memang kebiasaannya memang main di luar. Jalan depan rumahnya masih ada tanah-tanahnya gitu. Main tanam-tanaman katanya. Sambil begitu keluar, jongkok di depan rumahnya, ternyata Fortuner tamunya tadi dari sana udah muter. Langsung krah di depan rumahnya. Apakah kemudian boleh kita menyatakan, coba kalau ibunya nggak mengizinkan? Begitu? Halo? Iya,
Boleh mengatakan begitu? Emang ibunya tahu? Saya tunjukkan nih, pada masa Rasulullah, perang Uhud juga. Apakah Rasulullah tahu bahwa akan ada batu yang menghantam muka beliau? Tahu nggak Pak Tarno kira-kira? Ini bentar lagi ada batu yang mau kena muka saya. Begitu kira-kira Rasulullah tahu nggak? Nggak tahu. Kalau tahu ya Rasulullah menghindar lah. Terbukti Rasulullah sampai patah gigi serinya. Ada yang menyatakan gigi raham, ada yang menyatakan gigi seri ya. Yang jelas gigi beliau sampai patah. Beliau nggak tahu. Muka beliau terluka. Ketika dakwah di Taif, beliau tahu bahwa bentar lagi saya mau dilemparin batu sama anak-anak begitu. Kira-kira Rasulullah tahukah? Nggak tahu. Kalau tahu tentu menghindar. Buktinya sejarah mencatat Rasulullah dilempari batu oleh anak-anak Taif sampai kakinya berdarah-darah. Berarti Rasulullah sakti nggak? Hah? Luka juga Rasulullah. Lah kalau kemudian ada umatnya yang sakti, ngikut siapa? Ngikut Rasulullah atau ngikut siapa? Rasulnya aja nggak sakti. Halo? Di dalam perang Uhud juga, paman beliau Hamzah radhiyallahu anhu wafat dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Tertombak lambungnya, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, disayat-sayat mukanya. Itu Hamzah radhiyallahu anhu di peperangan Uhud. Apakah Rasulullah tahu bahwa pamanku nanti akan mengalami itu? Ya kalau tahu tentu dicegahlah pamannya. Paman nggak usah mati dulu, nanti kamu akan terbunuh. Kalau tahu, makanya Rasulullah itu nggak tahu kalau nggak diberitahu oleh Allah. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Ya. Tahu yang gaib kalau diberitahu oleh Allah. Contoh, tentang hadis yang pertemuan lalu saya sampaikan dengan endingnya adalah kapan Yahudi musnah. Ya kan? Hadis tentang apa itu? Tidak akan tegak atau tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi peperangan antara orang Islam melawan orang Yahudi. Kemudian orang-orang Islam membunuh Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi lari bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian Allah takdirkan batu dan pohon tempat persembunyian itu bisa bicara. Kemudian memberitahu kepada orang Islam, wahai muslimin, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ini di belakangku ada orang Yahudi ini, bunuh mereka semuanya. Itu perang akhir zaman. Apa sudah terjadi? Ya belum, orang sekarang masih ada orang Yahudi. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Tapi Rasulullah sudah tahu. Bagaimana Rasulullah tahu? Diberitahu oleh Allah. Ya, itu hal yang belum terjadi. Nah, saudaraku seiman, ya, kembali peristiwa Dr. Isra Abdullah Al-Asqar ini dikuatkan dengan surat Al-Imran ayat 154 bahwa semua kejadian itu menurut kehendak Allah. Maka oleh sebab itu kita harus menjaga iman kita. Karena iman kita akan seiring dengan perjalanan hidup kita pasti akan diuji terus-menerus sampai kita mati. Bisa nggak kira-kira kita mempertahankan iman kita? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira? Manusia itu kita katakanlah gitu ya. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan saja ketika dia menyatakan apa? Amanah. Apa itu amanah? Kami beriman. Bukankah kita semuanya sudah mengaku beriman seperti itu? Kami beriman. Wa hum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji. Kemudian Allah jelaskan di ayat yang ketiganya, surat Al-Ankabut ayat ketiganya,
walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dan sesungguh-sungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Orang-orang yang sebelum kita pada tempatnya, pada zamannya masing-masing, setiap mereka mengaku beriman berdasarkan ayat Qur'aniyah ini, surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ini, mereka juga diuji. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji, bagaimana Nabi Musa diuji, bagaimana Nabi Isa diuji, bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji. Pasti itu, ya. Untuk apa itu ujian-ujian itu? Allah menyatakan dalam ayat 3 itu, fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dengan ujian itu akan ketahuan di antara kita ini, mudah-mudahan dulu semuanya ini ya. Dengan ujian-ujian itu Allah akan mengetahui siapa yang pengakuannya benar, siapa yang pengakuan imannya dusta. Insyaallah. Kemudian Allah menjelaskan secara umum di ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Sebelum mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Pasti kami akan menguji kalian sebelum mati dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang nyata. Nah, dalam perjalanan hidup kita akan mengalami kadang kita sedih, kadang kita senang, kadang kita sakit, kadang kita sehat, kadang kita bokeh, kadang kita punya duit. Semuanya adalah ujian. Tinggal kita akan lulus apa enggak. Kita benar enggak iman kita. Termasuk juga kejadian di belahan bumi yang lain. Ketika Allah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Benar enggak kita sebagai orang beriman Indonesia merasa bersaudara dengan orang-orang yang beriman di Palestina? Kalau merasa beriman, harus bersaudara. Wujudnya apa? Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum. Kalian tidak pantas disebut sebagai orang yang beriman, hatta sampai dengan kalian ya mencintai ya, hatta yuhibba li akhihi. Sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Masya Allah, untuk membuktikan iman kita, ternyata kita butuh ekspresi persaudaraan, saling peduli, saling membantu. Maka di ayat yang lainnya sampai Allah, satu ayat lagi ya Mas ya. Ya, sebentar aja ya. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-73 Allah sudah ingatkan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Sesungguhnya orang-orang kafir itu satu sama lain saling membantu. Zionis Israel kafir. Siapa yang bantu kira-kira? Ini ayat Qur'aniyahnya, innalladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Ayat Qur'annya ya. Bahwa Allah memberitahu kepada kita sesungguhnya orang-orang kafir itu satu sama lain saling membantu. Terbukti nggak ayat kauniyahnya? Terbukti. Zionis Israel siapa yang bantu? Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, negara-negara kafir semuanya. Terbukti nggak ada pertentangan antara ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Benar, maha benar Allah dengan firman-Nya. Maka kemudian Allah ingatkan kepada kita orang-orang beriman, illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kalian orang-orang beriman tidak melaksanakan perintah Allah, tidak saling bersatu, tidak saling membantu, tidak saling peduli, tidak saling memberikan bantuan, maka akan terjadi kekacauan di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Tak layak, tak
hayal maksudnya ya. Kejadian luluh lantaknya Palestina karena tidak pedulinya negara-negara Islam di sekelilingnya. Coba kalau mereka saling membantu. Kita yang nggak bisa ya Pak Bambang ya, kita jauh dari Palestina. Kalaulah kita bisa pergi ke sana, emang udah pernah megang senjata Pak? Gimana cara perang? Apalagi perang di sana, bukan perang di daerah kita. Kita memegang senjata aja nggak pernah, paling kita juga sajam aja golok. Itu pun juga setahun sekali, kalau lagi nyembelih sapi gitu kan. Masya Allah. Jadi, tapi kan kita tetap harus peduli kan? Doain, bantu. Ya jangan pelit-pelit. Bantu, buka dompetnya untuk bantu mereka. Nah, saudaraku seiman, maka semua ini adalah menjadi ujian keimanan kita. Mudah-mudahan kita tidak termakan oleh subhat-subhat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, yang kemudian nyalah-nyalahkan Hamas. Ini bukan berarti saya menganggap Hamas segalanya, bukan begitu loh ya, jangan salah paham. Hamas tetap manusia yang tidak maksum. Pasti ada kekurangan juga. Nah kalau kita pribadi ini coba dipetani kekurangannya. Ayo yang hadir ini aja lah. Ada yang lepas dari kekurangan. Kita semuanya kekurangan punya. Kalau kita metani satu persatu kekurangannya toh, ya hancur kita, nggak ada persatuan. Ya, maka lupakan itu kekurangan-kekurangan itu. Kita harus saling peduli, saling bisa memaafkan kepada saudara kita yang atas kekurangannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Karena sudah masuk Isya, tafadhol Mas Yudi untuk adzan, dan saya juga tidak melanjutkan lagi pada adzan ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allah kokohkan keimanan kita, seluruh rukun iman pada diri kita, sehingga mudah-mudahan Allah mematikan kita, Allah mematikan keluarga kita dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga kita semuanya direunikan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup bersama dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.